Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Teguh Salim dengan NIM 11192201449. Saya mau menjawab pertanyaan dari konsep dasar PKN SD. Jawaban nomor 1. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan adanya pengaruh barat yang sedang melanda generasi muda di Indonesia. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Namun dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi mudanya dengan semakin memudahnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, bukan dijajah dalam arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia. Sebagai penerus bangsa ini, banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembiasaan menyanyikan lagu nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan di sekolah. Hal terpenting dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem berkelanjutan atau dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dengan demikian rasa nasionalisme dalam diri pelajar atau generasi muda akan terus berkembang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun sudah diberikan materi wajib berupa PKN, hal ini bisa terjadi karena masa pembentukan karakter seseorang tidak terjadi pada usia dewasa atau remaja akhir, melainkan harus diterapkan pada fase usia dini dan remaja awal. Oleh karena itu, pembelajaran PKN yang diterapkan di perkuliahan menjadi kurang efektif. Contoh, efektivitas pembentukan karakter yang dimulai pada usia dini dapat dilihat pada sekolah dasar yang tidak membatasi pergaulan siswanya dengan orang dewasa atau berperilaku negatif. Lingkungan negatif ini kemudian secara tidak langsung berdampak pada anak yang mengakibatkan anak cenderung bersikap kasar ataupun sebagainya. Berbeda dengan perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa terhadap lingkungan justru lebih pada kecocokan pribadi. 2. Konsep kedudukan ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi dikarenakan banyak generasi yang sulit mengenal Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Contoh, Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengikuti nilai fundamentalnya. Jawaban nomor 3. Sebagai mahasiswa, maka sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala aspirasi masyarakat kepada pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan undang-undang, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan diri penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa harus turut andil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintahan untuk mengamandemen UU undang-undang tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti menggelar aksi unjuk rasa dan menyikapi setiap elemen masyarakat. Jawaban nomor 4. Seperti yang sering kita jumpai bahwa banyak anak-anak jalanan yang terlantar dan belum menyentuh pendidikan sama sekali. Seharusnya anak-anak itu mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, dikarenakan masa kecil
mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi sebaliknya. Mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Pasa dari DIY, terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan zonasi PPDB. Sementara untuk menjadi mahasiswa di negara lain tidak mencukupi dan akhirnya memutuskan tidak sekolah. Jawaban nomor 5. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup layak. Akan tetapi banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupan dengan baik. Semua itu terjadi karena pemerintah lebih mendahului kewajiban daripada hak. Jika terjadi hal seperti ini, maka tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus yang berdemokrasi, harus membangun dan mimpi kita yang buruk ini merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita. Contoh saja kasus seorang wartawati Nur Baiti Rafiq ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gaperi Bogor, Jawa Barat. Pelakunya yaitu Syarifuddin, dan hidup seseorang dan pengingkaran kewajiban untuk menghargai hidup seseorang atas perbuatannya itu dijerat 20 tahun penjara.